cikal bakal filsafat itu sebenarnya dimulai dari rasa ingin tahu loh. Kalau kita tidak punya rasa ingin tahu, mustahil akan mendatangkan keberkahan pengetahuan bagi kita. Tapi kata Platon, dia mempersyaratkan tidak semua rasa ingin tahu akan melahirkan suatu produk berpikir filosofi. Welcome to Renaissance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Renaissance. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai filsafat ya, kebutuhan filsafat ya di era yang serba tak pasti atau ketakpastian ya, ketakpastian era ini, bagaimana filsafat apakah masih dibutuhkan atau tidak gitu ya, karena kita kan tahu bahwa saat ini era post-truth, dan kita sudah bahas ya di 2 video kan tentang post-truth ya, gitu, dimana kebenaran dan kesalahan itu sudah mengabur batas-batasnya ya, kita tidak bisa lagi tahu mana benar mana yang salah, dan cara pengambilan kebenaran juga itu tidak lagi menggunakan akal tapi menggunakan sentimen, emosionalitas, yang sesuatu yang irasional ya. Begitu. Belum lagi misalnya karena kita berada di era ketakpastian ini, justru orang-orang terlalu instan untuk mencari yang pasti-pasti. Ya, itu agak paradoks ya, atau gimana ya, anomali ya. Karena kita berada di era ketakpastian, tapi masyarakat justru senang secara instan mendapatkan kepastian gitu ya, dengan cepat percaya terhadap informasi yang disuguhkan ya, cepat menelan mentah-mentah hoax, padahal dia belum memikirkan secara matang-matang ya. Bukankah itu kondisi bahwa manusia ini, masyarakat saat ini sudah ingin lagi berlarut-larut dalam berpikir gitu, sehingga ingin instan dalam mendapatkan pengetahuan, ingin instan untuk mengambil keputusan ya. Itu gimana itu? Apakah di situ akhirnya filsafat sudah tidak dibutuhkan lagi oleh masyarakat begitu? Ya, kalau saya begini ya, kita perlu tahu dulu apa itu filsafat. Jangan sampai kita berbeda pemahaman tentang itu. Bagi saya pribadi, filsafat itu sebenarnya satu ilmu yang mensyaratkan perlunya dialog ya. Dialog, dan dialog ini satu dialog yang bersifat terbuka ya. Terbuka dalam arti dia berprinsip dari penting adanya rasionalitas, kemudian perlu adanya sistematika, dalam arti dia satu perbincangan yang teratur gitu ya, kemudian radikal ya, dia membutuhkan pencarian yang demikian dalam ya atas satu tema. Ketiga ini yang menunjang itu tadi dialog ya. Tanpa 3 hal ini, dialog akan menjadi percakapan yang tak bermakna sama sekali ya, bahkan bisa menghadirkan perbincangan yang tak berarah, sehingga membuat orang bisa terjebak dalam debat kusir dan semacamnya. Nah, jadi saya menganggap filsafat itu seperti jadi suatu ilmu yang membantu kita, bagi yang senang dengan filsafat ya, untuk memiliki suatu perangkat berpikir agar tidak mudah menerima satu informasi gitu. Jadi dia membuktikan dulu suatu informasi sebelum dia menyatakannya, sehingga dia akan menjadi satu pribadi yang mampu mempertanggungjawabkan pernyataannya. Kira-kira begitu. Nah, hubungannya dengan hari ini kan orang menyatakan sebagai era informasi. Kalau kita mengacu ke pendakuan Alvin Toffler, ini era di mana informasi merajai berbagai dimensi ya kehidupan masyarakat. Jadi tanpa informasi kita akan kehilangan hubungan interaksi, kita akan kehilangan kebermaknaan, kita akan kehilangan pemahaman, kita akan bahkan terasing dalam masyarakat karena tidak up to date ya. Informasi itu begitu penting. Nah, cuma malangnya apalagi ketika internet
mengambil banyak ruang dalam cara manusia berhubungan, Iya. itu menyebabkan apa namanya ya, semua orang bisa pertama-tama menyatakan sesuatu tanpa apa namanya, tanpa memiliki sense atau tidak disertai oleh critical thinking. Iya, iya. Gitu ya. Jadi selain menangkap informasi, dalam menyatakan informasi dia harus dibekali melalui satu cara berpikir yang kritis. Iya, iya. Artinya dia harus tahu dulu informasi yang dia sampaikan ini berisi atau tidak, benar Iya. atau tidak, patut disampaikan atau tidak. Iya, iya. Era informasi seperti ini membuat semua orang bisa berbicara. Iya. Dan arus banjir informasi ini, Iya. itu akhirnya orang kesulitan ya, bagi orang yang tidak terlatih dengan prinsip-prinsip berpikir logis, sistematis, radikal, itu pasti akan ya kita tahu ya, termakan Iya. hoax, menjadi orang-orang yang mudah Atau pasif ya. diarahkan ya, mudah diarahkan, mudah dimanipulasi, mudah dipolitisir oleh Iya. kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, saya di konteks itu filsafat itu penting, Iya. penting, karena dia membuat orang memiliki kedalaman-kedalaman tertentu dalam cara dia berpikir. Iya, Gitu. iya. Begitu sih kalau saya melihat hari ini ya, kebutuhan filsafat. Iya. Hmm. Tapi gini, masalahnya gini kan, kita kan hidup di era serba cepat, gitu ya. Iya, Semua harus serba cepat nih, betul, Ya. betul. dan mekanistis ya. Jam sekian bangun, jam sekian pergi ke tempat kerja, jam sekian harus ya. Jadi rutinitas kita itu hidup kita tuh ya begitu saja gitu ya. Hmm. Dan karena kita hidup di dunia yang serba cepat, sehingga kita tidak bisa, atau setidaknya tidak diberikan ruang untuk berpikir filsafat ya, berpikir filosofis yang harusnya mengambil banyak waktu untuk berlarut-larut dalam memikirkan realitas, ya kan? Begitu. Nah, apakah pada posisi itu ya, filsafat itu akhirnya tidak mendapatkan tempat di era ini gitu, yang justru tidak menghendaki aktivitas yang lambat gitu, aktivitas yang pelan, aktivitas reflektif yang membutuhkan kedalaman yang khusus ya, gitu. Apakah artinya memang filsafat pada posisi ini sudah tidak dibutuhkan lagi gitu, sebenarnya? Karena kita sudah ada di era yang aktivitas berfilsafat seperti itu sudah tidak mendapatkan ruang dan tempat gitu. Bagaimana Saya begini, tanggapan Anda itu untuk berfilsafat itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan waktu. ya. Bukan berarti ketika kita berpikir filosofis, Ya. mengalami satu suasana kontemplatif, Ya. itu memakan waktu ya. Justru cara kita saja sebenarnya menjalani atau memahami dalam mengalami waktu itu ya. Ya. Nah, ini masalahnya sebenarnya bagi saya, struktur kehidupan kita yang sudah sedemikian rupa diintervensi oleh logika kapitalisme ya. Saya harus menyebut ini ya, karena ketika peralihan waktu dari masa katakanlah dari feodalisme ke industrialisasi, kemudian menguatnya kapitalisme, dan sampai hari ini kita menyebut ini adalah kapitalisme kapitalisme tingkat lanjut. Ya. Itu memang mensituasikan suatu cara hidup masyarakat yang serba efisien dan efektif. Ya. Jadi dua prinsip ini yang membuat orang hidup harus jauh lebih efisien dari cara hidup sebelumnya, dan harus jauh lebih efektif dari metode sebelumnya. Ya. Kapitalisme itu kan satu prinsip ekonomi politik yang mengandaikan bagaimana modal ini perlu cepat diakumulasi kan, untuk diperbarui terus menerus. Nah, logika inilah yang masuk sampai mempengaruhi cara berpikir kita, cara hidup kita ya. Sehingga ada prinsip kan mengatakan waktu adalah uang. Waktu adalah uang. Nah, jadi
cara kita hidup itu selalu diorientasikan kepada pencapaian keuntungan. Ya, kerja Bagaimana gitu. mengakumulasi Iya. apa yang kita miliki. Betul. Kaum buruh mesti bekerja dengan cepat karena sistem industrialisasi, sistem kapitalisme itu memang men-setting satu mekanisme yang serba efektif dan efisien ya. Bahkan belakangan untuk lebih efektif dan efisien dihadirkan mesin-mesin. Iya, iya. Mesin-mesin untuk mengganti tenaga manusia karena tenaga manusia itu disebut tidak lebih efisien dan efektif dari mesin-mesin itu. Nah, kita ini disituasikan dalam konteks hidup seperti itu, sehingga orang selalu ingin serba cepat, serba ingin meraih hasil ya. Iya, iya. Bukan proses ya. Ya, bukan proses. Nah, apa hubungannya dengan filsafat? Filsafat itu saya kira penting dan perlu untuk merefleksikan konteks hidup seperti ini, bahwa kapitalisme ini sebagai ideologi dominan itu memang membangun satu pengertian manusia yang mekanistik, yang ritualistik, ya, yang bersifat otomatik gitu ya, sehingga dia tercerabut dari eksistensi yang bisa menghubungkan kita dengan dimensi-dimensi kualitatif ya. Iya. Nah, filsafat saya kira suatu sumbangsi yang penting untuk mengembalikan kita kepada satu model atau satu cara hidup yang keluar dari jebakan-jebakan kapitalisme itu lewat cara berpikir reflektif gitu ya, cara berpikir kontemplatif dengan struktur logika yang kuat ya, membangun argumen-argumen gitu ya. Ini penting karena gimana ya, karena bagi saya logika kapitalisme ini hanya bisa ditumbangkan ya, katakanlah begitu, dengan cara satu pemikiran yang logis dan radikal gitu loh. Kalau kita meminjam atau kritis, masuk ke pemikiran Marxisme, kapitalisme ini hanya bisa tumbang dengan satu teori yang bersifat revolusioner. Nah, bagaimana mengenali teori yang revolusioner? Artinya kita harus masuk ke khasanah berpikir filosofis. Kita harus belajar filsafat untuk sampai ke pengertian-pengertian seperti itu. Nah, itu pentingnya belajar filsafat. Kalau nggak salah pernah Alain Badiou ya mengatakan melihat aspek-aspek revolusioner dari filsafat, sehingga sebenarnya filsafat itu masih dibutuhkan gitu. Ya, Alain Badiou itu dia bilang bahwa hari ini filsafat itu harus dihidupkan kembali. Nah, itu. Nah, itu gimana tuh di serba dunia yang tidak pasti, dunia yang penuh dengan sebenarnya dunia ini bukan berarti tidak pasti ya, justru kepastian kapitalisme, kemenangan politik otoritarianisme, kemenangan politik kanan, begitu ya. Itu satu kepastian yang harusnya kita alami sekarang ini ya. Post-truth, itu satu kepastian yang tidak bisa kita hindari. Tidak bisa hindari. Nah, kata Alain Badiou di suasana seperti itu, filsafat itu mesti dihidupkan kembali. Dengan 4 elemennya kalau tidak salah, elemen revolusi, pemberontakan. Dia mengambil contoh Socrates itu menghadirkan pemberontakan. Terhadap apa? Terhadap cara berpikir masa itu. Jadi filsafat itu menawarkan satu cara berpikir baru yang mengkritik cara berpikir sebelumnya. Socrates itu datang di masa itu untuk menguat ya, menguat pemberontakan ya. Iya, dia menguat pemikiran yang manipulatif. Sofistik, berpikir mitologi, terutama itu kaum sofistik itu kan memanipulasi kesadaran, dia memanipulasi kebenaran. Nah, Socrates menawarkan satu cara berfilsafat untuk menguak tabir kepalsuan seperti itu. Jadi kata Alain Badiou, satu ciri dari filsafat harus memiliki satu syarat itu, pemberontakan, revolt. Bagus dong, karena kita sekarang hidup di kalau bisa neosofistik, kita kan masyarakat yang neosofistik. Kata Alain Badiou, situasi itu tidak kita temukan di masa hari ini karena alam demokrasi. Jadi alam demokrasi itu membuat kita bisa bebas melakukan apa saja, bisa bertindak apa saja, sehingga tidak ada situasi yang mendesak kita untuk melakukan pemberontakan karena semuanya sudah serba
terfasilitasi kan. Oh iya. Dalam konteks pemilu misalnya, Iya. kita tidak memiliki apa namanya suatu gerakan politik radikal karena semuanya sudah difasilitasi melalui jalur parlemen, gitu ya. Situasi pemilu itu menjadi satu-satunya wahana berpolitik, sehingga kata Alain Badiou, kebebasan demokrasi ini di satu sisi berisiko karena dia tidak mensituasikan suatu sistem berpikir bisa hadir untuk memberontak masa itu, karena logikanya semua sudah serba boleh. Kalau sudah serba boleh, tidak ada lagi konteks kekuasaan yang mendesak ya satu sistem berpikir sehingga mengalami bangkit untuk pemberontakan, tidak mungkin lagi. Yang kata Alain Badiou, itu harus diredefinisi atau mesti kita lihat kembali alam demokrasi ini apakah betul-betul menjadi wahana manusia sebagai makhluk politik yang bebas aktif, atau justru dia menjadi bumerang tersendiri karena itu kalau hidup di masa demokrasi ya apa yang mau diperjuangkan, karena semuanya sudah serba terfasilitasi kan, sudah serba ada begitu. Tidak ada kondisi yang membuat kita mengaktifkan sifat pemberontak manusia yang sebenarnya secara alami sudah ada dalam diri manusia kan. Ini sudah menyediakan. Berbicara ekonomi sudah ada sistem kapitalisme. Berbicara politik sudah ada sistem ekonomi demokrasi, sistem politik demokrasi. Berbicara pasar sudah ada liberalisme, budaya sudah ada cara hidup konsumeristik. Jadi alam kewas ini begitu bebasnya sehingga tidak mensituasikan kita untuk dapat berpikir kritis, dapat berpikir radikal, dapat berpikir mendalam. Itu loh, kenapa bisa seperti itu? Jadi hanya orang-orang tertentu yang sebenarnya pandai melihat kondisi ini untuk itu ya, bahwa kebebasan ini sebenarnya risiko. Terlalu bebas bagi kita itu juga bisa membuat kita terlena loh. Satu sisi. Begitu. Iya, itu terlalu bebas. Justru karena adanya kita ngapain lagi kan, sudah semuanya serba boleh. Tapi justru karena itu pikiran kita tidak dikekang gitu. Jadi bisa aktif dalam berpikir macam-macam kan. Gimana itu? Nah, makanya kata Alain Badiou itu satu elemen dari filsafat itu selain revolt, kemudian kebebasan, kalau tidak salah freedom ya. Yang ketiga itu kalau tidak salah adalah risiko. Nah, hari ini orang tidak mau mengambil risiko atau konsekuensi yang tak terhindarkan dari sudut pandangnya, dari pikirannya. Makanya instan ya cara berpikir. Ya itu orang tidak mau mengambil risiko dari berpikir filosofis, tidak mau berpikir radikal karena dia khawatir risiko-risikonya. Siapa sih yang mau kayak kita misalnya? Maksudnya orang-orang yang belajar katakanlah orang-orang yang bersetia dalam berusaha untuk melihat sudut pandang lain ya, memperjuangkan idealismenya ya kan, dalam satu cita-cita masyarakat adil makmur misalnya, itu kan punya risiko-risiko kan. Siapa sih yang mau menjadi aktivis HAM hari ini? Siapa yang mau menjadi pejuang demokrasi? Siapa yang mau menjadi seorang filosof? Siapa yang mau? Karena risiko-risiko dari semua itu bahkan bukan saja mengambil sisi materialitas kita, tapi menghentikan mengambil nyawa kita kan. Betul. Jadi, Alain Badiou ya, kalau kita mengacu ke beliau ini, filsuf Prancis, Socrates itu kenapa dia bisa mengabadi? Karena dia berani mengambil risiko. Kita tahu kan sejarah Socrates itu kan minum racun cemara itu risiko. Jadi risiko berpikir benar, risiko berpikir radikal, kritis, itu taruhan terbesarnya adalah nyawa. Nah, Socrates menyadari itu, bahwa risikonya adalah seperti itu. Nah, jadi berpikir radikal, risikonya adalah salah satunya itu, gitu. Hari ini siapa yang mau? Makanya banyak orang yang dulunya aktivis, dan khawatir mengalami risiko seperti itu, diintervensi kekuasaan, akhirnya dibuai oleh kekuasaan melalui ini kan, tuan. Diberikan jabatan, sekarang masih banyak diberikan macam-macam fasilitas, sehingga dengan serta
serta merta waktu yang dimilikinya dia tidak kritis lagi. Nanti ngomong sama adik-adiknya bahwa kamu harus realistis dalam menghadapi hidup. Dulu nak kompa-kompa ya adik-adik nah untuk Kadang begitu ya, ada sih aktivis ya begitu sih. Iya kan, makanya gitu. Ini saya langsung teringat dengan misalnya kita nulis apa ya yang dinding itu kan fenomena sekarang kan ada yang mural. Mural ya. Kita bikin mural saja dengan bahasa Ya, itu kan kritik. sekarang kan Itu kita kasus belakangan ini disuruh hapus itu kan. Iya, bahkan dicari ya. Akan dicari. Itu kan suatu ekspresi kesenian ya, mural, grafiti, meme, bentuk-bentuk kesenian mutakhir itu saya kira satu ekspresi, bisa juga kita katakan ekspresi perlawanan. Dulu bentuk-bentuk konvensionalnya itu adalah puisi. Kita mengenal Wiji Tukul yang mengekspresikan perlawanannya bukan saya lewat aksi massa tapi lewat puisi. Kita juga mengenal perlawanan di medan fiksi, cerpen, gitu ya, menulis novel, kira-kira gitu, peran itu kan banyak yang saya kira figur-figur. Seno Gumira Aji Dharma, gitu ya. Nah sekarang model mutakhirnya, model populernya itu mural salah satunya ya. Saya punya adik dulu punya aktivitas pergi mencari tempat atau spot-spot di kota itu melukis grafiti ya. Grafiti. Nah, cuman kalau ini kita berikan aksentuasi kritik, wah itu keren itu. Seperti yang dialami teman-teman di yang ini berkasus ya. Teman-teman aku saya yang sedang dipersoalkan itu ya. Nah, itu ekspresi ya, itu alam demokrasi. Tapi mau bagaimana lagi ya? Justru karena itu bahwa orang-orang akhirnya tidak berani untuk mengambil risiko itu. Karena sedikit saja kita melakukan kritik, akhirnya dihadang oleh kekuasaan. Gitu. Bukan makanya kekuasaan. Kritis hari ini bisa berisiko secara ekonomi. Dia kehilangan panggung, popularitas ya. Dia kehilangan pekerjaan. Macam-macam ya risiko. Paling. Oke, nah ini pertanyaan terakhir ya, atau bagaimana? Inti aja gimana? Ya pertanyaan terakhir enggak apa-apa. Ya pertanyaan terakhir lah gitu. Dan ini intinya ini sebenarnya ini ya. Terus bagaimana itu filsafat dibangkitkan kembali di era yang dimana kita disituasikan untuk tidak berfilsafat gitu. Padahal di satu sisi kita membutuhkan filsafat, tapi kita disituasikan seolah kita tidak membutuhkan itu gitu ya. Iya. Kan begini, ada problem saya kira ya. Salah satunya bahwa melihat filsafat sebagai satu disiplin yang tidak praktis. Iya. Tidak ada hubungan dengan kekayaan, tidak ada hubungan dengan popularitas, tidak ada kaitannya dengan dengan kehidupan produktif kita ya, yang bukan produktif seperti, tapi dalam arti dia tidak berhubungan langsung dengan kebutuhan hari-hari kita, material ya. Itu dia tadi kan dibahas tadi. Dia tidak ada hubungan dengan sandang, pangan, papan. Singkatnya kira-kira begitu. Padahal bagi saya filsafat itulah yang mendasari semua itu loh. Aktivitas kita ini sadar tidak sadar, jika dia tidak dilambari oleh satu pemikiran yang bersifat sistematis, tidak terencana, tidak radikal, tidak matang, tidak universal, tidak komprehensif. Itu kan semua pengertian filsafat ya. Maka aktivitas kita akan tidak terarah, tidak bermakna, tidak memberikan kita satu pencapaian yang yang bisa membuat kita ini merasa merdeka bahkan ya. Nah, maka saya kira seperti yang dinyatakan Socrates, kalau tidak salah, hidup yang tak direnungi maka tak layak untuk kita jalani, kira-kira gitu ya. Jadi hidup yang berjalan begitu saja tanpa ada kemampuan kita untuk mengkritisi itu, maka kita akan menjalani satu model kehidupan yang persis seperti dunia
binatang, kira-kira begitu. Iya, iya. Ya, karena kalau dia tidak diberikan akses melalui penalaran Iya. logis, penalaran sistematis, penalaran yang radikal, maka Iya. kehidupan itu akan mengalami kejatuhan, akan mengalami ketakbermaknaan, Iya. disorientasi dan mengalienasi bahkan kehidupan manusia. Itu satu. Kedua, Gimana itu Kak? Kita susah karena orang-orang serba irasional dalam bertindak saat ini kan. ya karena dia Iya. tidak terlatih untuk itu, berpikir filosofis. Saya kira ini ada hubungannya dengan pendidikan ya. Seharusnya sistem pendidikan kita harus melatih peserta didik dari awal ya untuk mempelajari teknik-teknik berpikir. Justru sikap kritis itu dimatikan ya dalam pendidikan ya. Iya, sikap kritis itu dimatikan. Anak-anak kan dulu kan suka bertanya kan? Iya. Ya kan suka bertanya, bahkan Karena itulah filsafat bertanya hal-hal yang bisa hidup sebenarnya, karena filsafat itu kata Platon kalau tidak salah dalam salah satu karyanya Paideia kalau tidak salah ya. Iya, iya. Saya agak lupa. Mungkin nanti bisa dikoreksi teman-teman. Dia mengatakan begini, cikal bakal filsafat itu sebenarnya dimulai dari rasa ingin tahu loh. Iya. Kalau kita tidak punya rasa ingin tahu, mustahil akan mendatangkan keberkahan pengetahuan bagi kita. Iya. Tapi kata Platon, dia mempersyaratkan tidak semua rasa ingin tahu akan melahirkan suatu produk berpikir filosofis. Betul. Kata Platon justru rasa ingin tahu yang seperti apa yang kata Platon itu bisa melahirkan suatu produk berpikir mendalam adalah rasa ingin tahu kita kepada yang terkait dengan hal-hal yang sederhana, kata Platon. Jadi bukan rasa tahu kepada hal-hal yang kompleks, yang canggih, tetapi hal-hal yang bersifat sederhana, kata Platon. Bukan rasa ingin tahu saya kepada bagaimana sih cara kerja kamera ini, cara kerja lampu ini. Itu kan sudah tidak bisa dijawab oleh filsafat itu kan sudah demikian canggih ya. Tapi kata Platon yang sederhana. Yang sederhana itu misalnya begini. Mengapa sih saya ada misalnya? Itu sederhana loh. Tapi saya pernah ini filsafat itu bisa membongkar menggali dari yang sederhana, menggali kompleksitas dari hal-hal yang sederhana. Ya ada definisi filsafat seperti itu. Filsafat itu mencari atau menemukan kompleksitas dari hal-hal yang simple. Gitu. Atau sebaliknya, mencari hal-hal yang justru sebenarnya sederhana dari hal-hal yang kita lihat itu kompleks, jelimet dan semacamnya. Nah, bagi saya Platon itu relate-nya dengan hidup hari ini adalah bagaimana kita harusnya memiliki rasa ingin tahu kepada hal-hal yang sederhana saja. Misalnya begini, terhadap diri kita, mengapa sih saya kok mudah ya dipolitisasi oleh suatu kepentingan politik? Mengapa sih saya ini kok cenderung mudah percaya? Kok saya bisa dengan serta merta dipengaruhi oleh informasi hoax. Itu apa yang salah dari saya? Itu kan pertanyaan yang apa ya? Kalau saya sederhana ya, mungkin teman-teman mengatakan itu pertanyaan yang jelimet itu. Tapi bagi Platon justru dari hal-hal yang simpel itu, yang sederhana itu, ketika dia didorong atau dimotivasi oleh rasa ingin tahu, to be having satu jawaban ya, disitulah cikal bakal filsafat gitu. Jadi filsafat itu sebenarnya kalau menurut Bambang Sugiharto mengatakan bahwa sebenarnya secara naluri ya itu sudah ada dalam diri kita. Dalam masa anak-anak lah rasa ingin tahu itu tumbuh. Cuma dalam prosesinya itu oleh institusi pendidikan. Nah, itu yang saya maksud tadi, bahwa itu justru dimatikan gitu dalam institusi pendidikan kan? Karena sikap kritis itu tidak dibiarkan untuk tumbuh kan, karena sistem pendidikan hafalan ya. Karena bagi saya terlepas dari sistem kurikulum hafalan dan semacam itu, karena pendidikan selalu ada hubungan dengan kekuasaan, selalu berusaha untuk dihubungkan. Karena sebenarnya pendidikan dan kekuasaan itu dua hal yang tidak boleh
tidak boleh ada dalam satu ini ya, satu wilayah ya. Iya, betul. Harus dipisahkan dua wilayah itu. Nah, hari ini kekuasaan cenderung besar intervensinya terhadap pendidikan. Lalu biarkanlah, bahkan kalau perlu pendidikanlah yang mendisiplinkan kekuasaan. Ya, harusnya begitu. Begitu Ya, harusnya. makanya tidak boleh netral sebenarnya. Bukan kekuasaan pendidikan yang mendisiplinkan pendidikan. Gitu. Bagi saya itu, sehingga kalau ada anak-anak kritis, ada mahasiswa kritis, itu cepat dibungkam ya. Iya. Cepat caranya untuk yang hari ini bukan melalui kekerasan loh. Iya. Kampus atau perguruan tinggi caranya membungkam mahasiswa itu agar tidak berpikir kritis apa? Iya. Lewat model-model yang bersifat finansial. Oh iya. Itu loh. Betul. Bahasa teman-teman di 86 kan. Ya, Bahasa aktivis ya. Atau kalau tidak di DO gitu. Ya kan? Ya kan? Jadi bukan diberikan lagi tindakan kekerasan ya. Kalau kita meminjam Louis Althusser, ada aparatus ideologis, ada aparatus represif. Tidak dengan cara represif. Sekarang diberikan beasiswa, diberikan jabatan dosen, dimanipulasi melalui tindakan hegemonis. Diberikan jabatan dosen, saya khawatir nanti kalau saya jadi dosen nanti disebut begitu kan. Maksud saya ada cara-cara yang lebih halus dari kekuasaan untuk membungkam kritisisme mahasiswa. Salah satunya itu lewat jalur-jalur demikian itu. Iya. Gitu. Udahlah bahasa harafiah, ujung-ujungnya duit. Hanya saja begini juga, kadang juga dilematis sih begitu ya, karena ada juga yang kritisisme itu tidak tepat sasaran gitu ya. Iya sih. Itu makanya ini perlu apa ya? Filsafat itu apa ya? Itulah mendisiplinkan berpikir kita ya. Iya. Kritisisme tanpa filsafat juga akan ini ya, bahaya juga itu. Kebablasan juga gitu ya. Kata Aristoteles begini, kalau kita kembali ke pengertian diferensiasi antara manusia dan binatang. Saya sering mengatakan ini di dalam forum-forum mahasiswa. Terakhir kemarin di fakultas saya, dalam amater saya di UNM. Jadi Aristoteles itu membedakan kemampuan logos yang tidak dimiliki di dalam dunia binatang. Logos hanya kualitas eksklusif, dia kualitas yang ditemukan satu-satunya bagi manusia, dalam diri manusia, untuk berpikir, kemampuan berbahasa, kemampuan menarasikan sesuatu ya. Sementara binatang itu tidak punya logos ya, tapi apa? Hanya ada kemampuan tone, bunyi ya. Jadi binatang itu kalau dia disakiti dia hanya bisa berbunyi. Kucing kalau disakiti dia hanya meong gitu ya. Kalau anjing dia hanya menggonggong, kalau kambing ya dia hanya mengembik gitu loh. Kalau manusia ketika dia disakiti dia bisa menarasikan itu ke dalam konsep-konsep. Dia bisa mengartikulasikan rasa sakitnya ke dalam sistem linguistik. Dia bisa berbahasa, menyatakan kesakitannya. Nah, itulah kenapa manusia itu punya kemampuan eksklusif lewat kepemilikan logosnya itu. Nah, saya mengatakan mahasiswa ini bisa kita lihat lewat kacamata ini, dia berbunyi hari ini dengan toanya yang sedemikian besar itu, gitu-gitu ya. Apakah mencerminkan kemampuan logos ataukah hanya sekedar berbunyi? Gitu loh. Kritismemu itu ditopang oleh sistematika logos atau hanya hasrat untuk berbunyi. Itu kan beda itu. Oke lah dia demonstrasi sih, tapi itu logos ataukah hanya bunyi-bunyian? Atau untuk tampil saja gitu kan, aksi ya di jalan raya itu kan apa sih memperlihatkan ini yang diharapkan kearogansiannya bunyi-bunyian saja kan. Iya betul. Jadi tidak ditopang terkadang ada sih kelompok mahasiswa yang tapi kan dia kadang minor ya, disisihkan karena dianggap tidak populer, yang kritis, yang katakanlah menyenangi dunia keilmuan, menyenangi dunia literasi itu kan belum begitu populer ya. Banyak kampus-kampus di Makassar belum menjadikan ini sebagai agenda utama. Agak susah juga karena mahasiswa sekarang itu, apalagi yang aktivis-aktivis itu lebih senang punya asumsi begini. Tidak perlu banyak berteori, langsung praktik. Itu kan kecelakaan epistemologis kalau saya. Ya justru kalau mahasiswa yang harus ini ya berlarut-larut dalam teori kan. Betul. Ya kan? Berpikir sedalam-dalamnya sebelum aksi kan. Perlu perlu mendalami. Selalu mencari solusi terus. Perlu mencari jawabannya dalam ini loh. Ada tulisan-tulisan Jürgen Habermas itu sebenarnya.
dia menelusuri pembelahan, kapan pembelahan terjadi antara praksis dan teori. Iya. Kalau dia kembali ke masa Yunani antik, teori dan praksis itu satu kesatuan sebenarnya. Iya. Orang berpraksis pasti berteori. Teori, Orang betul. berteori pasti berpraksis. Betul, Itu temuan Jürgen Habermas. Tetapi ketika di sepanjang sejarahnya dua ini dipisahkan oleh satu kepentingan. Iya. Sehingga orang berteori tidak selamanya berpraksis. Iya. Orang berpraksis karena tidak berteori. Padahal kata Jürgen Habermas dalam sejarah awalnya di Yunani antik itu orang-orang yang berteori pasti berpraksis. Iya. Begitu Betul, loh. betul, betul. Dia tidak bisa dipisahkan begitu saja. Nah, ini yang tidak dipahami barangkali oleh rekan-rekan mahasiswa ya. Dan ini juga menandakan bahwa sifat berfilsafat juga sudah hilang di situ. Iya. Bahkan di aktivis-aktivis kita kan, Iya. begitu. Aktivis sekarang kan begini loh, bukannya saya apa ya? Sinis atau gimana? Sinis ya, Iya, iya, atau iya. menolak. Tapi ini sebenarnya refleksi. Iya, sebenarnya, kan? menolak gerakan demonstrasi yang sering dilakukan oleh rekan-rekan mahasiswa ya. Iya. Kalau saya melihat masa-masa 2000-an awal itu atau bahkan reformasi di belakangnya lagi itu kan, Iya. orang kalau aksi gitu loh. Iya. Belakangan ini kan ada satu tambahan, dia Iya. selfie atau dia iya betul. main TikTok Iya. gitu loh, atau ya itu mungkin model-model baru Oh ya, model-model baru ya mungkin ya. Mungkin itu ekspresi ya. ekspresi politik ya. misalnya. Oke lah misalnya Tapi ya. kalau itu yang jadi tujuannya Tujuannya, ya, gitu loh. betul. Aksi tapi yuk foto-foto gitu Iya, loh. iya, iya, Yuk iya. TikTokan, Ya betul. yuk update status gitu-gitu. Sudah pulang. Iya kan? Tapi nggak memikirkan sejauh apa dan semetodis Dampaknya bagaimana gitu. ya aksi Iya. itu bisa mengena dalam sasarannya itu. Nah itu yang itu ya tidak itu satu. Kemudian demonstrasi belakangan kadang tidak didasarkan dari suatu pemikiran, satu gagasan, Nah, itu satu yang konsep, saya- satu ide ya. Tradisi berfilsafat ya memang mungkin hilang ya. Sebelum aksi diradikalisasi, Iya. disistematisasi, diuniversalisasi, Iya. dimediasi gitu-gitu loh. Ini Iya, kan iya. kerja-kerja. Filsafat ya. Iya. Betul. Makanya menarik membaca buku dari Om ya. Iya. Rum Tupati Masang. Iya. Terus saya bilang, kau mahasiswa, adik-adik saya biasa, bacalah buku Rum Tupati Masang. Apa? Mengubah kebijakan publik. Kalau Anda ingin menjadi aktivis sosial, Iya. pro demokrasi atau ya sedang melakukan pendampingan, bacalah buku itu salah satunya. Di situ banyak sekali pelajaran karena dalam buku itu menjelaskan tahapan-tahapan membangun proses pendampingan loh. Iya, iya, iya. Jadi aksi massa itu satu bagian kecil Iya. dari proses advokasi. Nah, di buku itu mengulas dengan lengkap. Kalau kita baca buku itu, saya yakin mungkin ke waktu-waktu ke depan aksi massa mahasiswa, terutama Makassar misalnya, itu jauh lebih rapi, lebih teruji ya, lebih matang kajiannya dan semacamnya. Karena di buku itu sebelum mengubah kebijakan publik, ada hal-hal yang mesti diubah, begitu loh. Salah satunya metodologi gerakan. Nah, itu penting. Jadi kalau ini kan panjang sekali ya mengubah kebijakan publik, tapi tidak mengubah paradigma misalnya. Iya. Jadi perlu revolusi paradigmatik dulu, Iya. kemudian menerjemahkan itu dalam bentuk-bentuk programatik, Iya. baru mengubah kebijakan publik. Nah, ya betul. Nah, Ini justru revolusi paradigmatik itu yang hilang. Mahasiswa sekarang menghilangkan dua proses atau proses-proses yang lain dan langsung ingin tiba mengubah kebijakan publik. Itu Iya, salahnya di situ. Cepat mau ejakulasi. Ya itu. Nah, terus apa kesimpulan kita ini? Ya kesimpulan kita ya bagaimana ya di video ini saya kira satu ya harapan kita agar tadi kan kita mengawali dari perbincangan yang membahas filsafat ya. Iya. Saya kira filsafat itu ada buku di sini menarik itu mana tadi itu? Ini. Bukan ini, bukan. Oh ya, revolusi ya. Louis Althusser itu menarik. Tadi ada tuh ya. Revolusi sebagai senjata filsafat sebagai filsafat sebagai senjata revolusi. Iya. Nah, itu keren itu. Itu keren itu ya. Filsafat sebagai coba. senjata revolusi. Nah, ini ya. Ini salah satu favorit saya juga ini pemikir Louis Althusser ini. Iya. Tokoh yang favorit saya juga ini. Ya, Ini ya. filsafat sebagai senjata revolusi. Tuh. Nah, ini loh.
Jadi sebelum revolusi sosial ada revolusi paradigmatik. Salah satu mediumnya itu adalah filsafat bagi saya. Kalau Althusser ya mungkin teman-teman sudah tahu ya, filsafat yang dia maksud adalah MDH ya, materialisme dialektika historis. Ya, betul. Kalau kita andaikan di sini filsafat secara umum ya. Iya. Ya kalau ada waktu kita boleh mengkaji filsafat secara spesifik ya. Iya. Pemikiran A, pemikiran B, aliran A, aliran B. Begitu Bung Hajir. Begitu saja. Ya. Jadi teman-teman sekalian, justru di kehidupan kita saat ini ya, filsafat itu justru harus ditumbuhkan gitu ya. Gitulah intinya ya. Jadi teman-teman harus menyadari kondisi kita saat ini dan kondisi kita saat ini yang serba cepat ya, yang serba tak pasti, meskipun sebenarnya itu ada suatu kepastian ya kan. Iya. Dan ini ya, dan mengubah cara kita untuk melakukan kritik yang banyak dari aktivis ini melakukan kritik tapi tidak dilandasi oleh para logos ya yang kuat gitu ya, atau sistem paradigmatik yang kuat. Satu gitu. manajemen pikiran yang rigid ya, radikal. Betul. Nah, disinilah dan revolusioner ya. Pentingnya itu penting. Filsafat. Iya. Seperti itu ya. Bagaimana memulainya ya teman-teman baca buku filsafat lah ya. Banyak ya, dan juga banyak mengulik video-video kita gitu, karena banyak membahas tentang filsafat ya. Jadi terus nonton Renaissance Channel, mudah-mudahan Anda tercerahkan gitu dan menyukai filsafat. Oke, sampai sini saja ya. Siap. Nanti kita akan bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.